Sudah dimulai, direkam. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita alhamdulillah bisa diperjumpakan, bisa bertemu di antara partikel-partikel udara ya, melalui media daring dalam jaringan di hari Sabtu ceria ini ya, ceria, cerdas ya, karena di saat-saat waktu apapun bisa dimanfaatkan. Nah, I-nya itu adalah irit ya, karena gabungan dari kelas B, C, dan 616 ya. Dan A-nya itu ambiar. Jadi silakan disiapkan duduk yang manis, yang santai, kopi atau teh di sebelahnya, catatan, bolpen disiapkan kalau ada yang perlu dicatat, dan jangan lupa gorengannya, yang suka gorengan ya, tapi jangan penggorengannya ya, berarti jualan itu. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Amin. Baik. Ya. Oke. Pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menerapkan teori tentang percepatan pada mekanisme engkol peluncur ya. Namun sebelum masuk ke materi ya, mungkin pernah saya sampaikan Anda untuk menguasai konsep itu dengan sangat terkuasai lah gitu ya. Ibaratnya bisa sambil dibuat lagu itu kan. Ya, konsep 1 AA sama dengan AAN plus AAT. AAN itu komponen normal ya. Besarnya O2A kali omega 2 kuadrat. Maknanya menuju pusat sejajar batang menuju pusat putaran dan tegak lurus atau searah dengan arah alfanya itu eksponensialnya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah dikuasai konsepnya itu, nanti begitu masuk materi langsung bisa cun dan tidak perlu lagi kita mengingat-ingat kok tegak lurus, kok sejajar batang, tapi langsung ya. Gitu. Yang pertama saya ingin memperlihatkan hasil tugasnya ya. Ini saya share screen-nya mana ini. Ini oke, saya share. Bisa kelihatan ya? Ini tugas dari kelompok genap. Ada Piko Tamara, ada Dodi, ada Yoga, dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat yang pertama saja. Ini saya. Oke. Jadi ini bentuk konsep pertamanya seperti ini, diketahui sudutnya 60 derajat, kemudian omega 2-nya searah jarum jam, alfa 2-nya melawan arah jarum jam ya. Kemudian diketahui O2A 8C dan seterusnya, omega 2, alfa 2-nya dan AA-nya ya, ini AN plus AAT, oke. Kemudian dimasukkan angkanya dan bagus ya, di sini Anda tidak lakukan penjumlahan,
karena ini bukan penjumlahan skalar, jadi tidak bisa langsung dijumlahkan. Kemudian skala percepatan Anda tampilkan, udah bagus. 8 cm, Anda ingin membuat menjadi 8 cm, Anda gunakan 21966 ini ya. Cuman di sini masih kurang satuan ya. 8 cm sama dengan ini berapa satuannya ya. Jangan dilupakan satuannya. Kemudian dibuat poligonnya dan oke ya, Mbak. Tapi di sini ternyata di komponen tangensial apa kemarin mananya tangensial itu tegak lurus batang atau berarti tegak lurus AAN dan searah alfa. Alfanya kemana arahnya di sini? Ke atas atau berlawanan arah jarum jam. Maka di sini bukan ke bawah, tapi ke atas. Sini. Ya. AAT-nya ke atas sini. Karena alfanya ke arahnya ke atas. Ya. Jadi nanti AA-nya ke sana. Oke, ya itu koreksinya ya. Kemudian jangan lupa hasil akhirnya itu satuannya disertakan, dicantumkan ya. Karena penting sekali satuan itu ya. Kemudian dari kelompok ganjil ini ada Rizka, Aldo dan seterusnya, ada Gomez dan seterusnya ya. Kita lihat yang pertama di sini. Nah, di sini omega ya. Omega 2, alfa 2. Nah, kalau kita lihat AAN plus AAT, oke, masukkan angkanya dan sudah benar. Kemudian ini udah baik ya, ada skalanya, ada satuannya ditampilkan. Dan ini AAN-nya oke, AAT-nya lihat alfanya ke bawah, berarti ini ke bawah udah oke nih. Ya, hasil akhirnya dari poligon dikalikan skalanya dapat hasil dan satuannya dibuatkan, udah bagus. Ya. Tapi sama dengan kelas A ini untuk kelompok ganjil dan genap ini ya, untuk skala itu kan sebetulnya kan apa ya, angka itu kan banyak ya, bisa ada 4 cm, 6 cm, tapi bisa sehati gitu ya. Ini skala percepatannya 8 cm, yang ini juga 8 cm kan, padahal kan bisa buat yang angka yang lain gitu kan, 10 cm, 5 cm ya, apa-apa sih. Tapi sebisa mungkin cobalah berbeda dengan yang lainnya. Kalau kelompok itu berapa? 8 cm, saya 6 cm aja lah gitu. Ya. Ya, oke, itu ya koreksinya ya. Itu koreksinya. Kemudian kita sekarang masuk ke materi. Masuk ke materi. Saya share screen lagi. Materinya ini. Share. Oke. Oke, ini judulnya penerapan teori percepatan pada mekanisme engkol peluncur ya. Ini dan sebelum masuk ke materi utama, saya ingin menyampaikan mengenai hubungan posisi kecepatan dan percepatan ya. Jadi di materi awal mengenai konsep percepatan saya sampaikan bahwa Anda hasil akhirnya itu adalah ada komponen normal, ada komponen tangensial ya. Mananya yang normal itu tegak sejajar berimpit batang menuju pusat putaran. Kemudian yang tangensial itu maknanya
tegak lurus batang, searah alfa, ya. Nah, itu didapatkan dari diferensial atau turunan dari posisi, ya. Jadi kalau di materi awal mengenai kecepatan saya sampaikan mengenai penurunan persamaan dari posisi hingga mendapatkan kecepatan, ya, yang dimana hasil akhirnya adalah R dikalikan omega dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Nah, itu kalau diturunkan sekali lagi terhadap waktu, maka akan mendapatkan percepatan. Jadi secara matematis singkat saja hubungannya. Kalau X itu adalah posisi, maka turunan pertama dari posisi itu terhadap waktu, ya, itu akan menghasilkan yang namanya yang dinamakan dengan kecepatan. Karena sejatinya kecepatan itu adalah perubahan posisi dibagi satuan waktu, ya. Nah, kemudian kalau ini diturunkan sekali lagi, berarti d kuadrat X per dt kuadrat itu akan menghasilkan yang dinamakan percepatan, ya. Jadi hubungannya seperti ini. Nah, dan kita lihat di sini V itu dx per dt, artinya perubahan posisi terhadap waktu. Sedangkan percepatan d kuadrat X per dt kuadrat atau dv per dt. Jadi kecepatan ini diturunkan terhadap waktu. Yang bermakna apa? Bermakna artinya di sini percepatan itu adalah perubahan kecepatan, ya. Perubahan kecepatan per satuan waktu. Persatuan waktu di sini artinya frame time atau sebesar atau sejumlah waktu yang menjadi objek pengamatan, seperti itu, ya. Di perubahan kecepatan dalam waktu tertentu, seperti itu. Nah, berarti sekarang bagaimana kalau ada hal seperti ini, ya? Kalau kecepatannya, ya, kalau kecepatannya konstan, itu bagaimana percepatannya? Ya, boleh ada yang mau menanggapi, silakan. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan, Bayu. Kalau kecepatannya konstan, percepatannya dia sama dengan 0, Pak. Percepatannya sama dengan 0. That's good. Bayu Arya, ya, kelas B, ya. Iya, Pak. Ya, ini Bayu ini calon wisudawan. Ya nggak, Bayu? Iya, Pak. Iya, nanti kalau wisuda diajak kawan-kawannya, ya. Ya, Pak. Wisudanya bareng-bareng. Masuknya bareng-bareng, keluar juga bareng-bareng. Kan seru, ya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau kecepatannya konstan, berarti percepatannya sama dengan 0. Jelas. Ya. Karena kecepatan konstan itu berarti dalam frame waktu tertentu ataupun ininya akan tidak ada perubahan kecepatan. Ya, tidak ada perubahan kecepatan. Kalau kecepatannya 60 ya 60 terus, itu namanya kecepatannya konstan. Kalau ada 60 kemudian 59 sudah tidak konstan lagi, ya. Oke, ya, itu diingat dan mungkin dicatat di sangat apa namanya biar tidak lupa, ya. Jadi kalau ada nanti kecepatannya konstan, itu sudah langsung asosiasinya adalah percepatannya sama dengan 0. Ya. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau kecepatannya sama dengan 0? Apakah percepatannya juga sama dengan 0? Ya, silahkan kalau ada yang ingin memberikan pendapat. Ya, silakan diberikan pendapatnya, jangan pendapatannya. Izin memberikan pendapat, Pak. Boleh, boleh. Kalau kecepatannya sama dengan 0, jadi percepatannya itu bisa sama dengan 0 ataupun bisa juga tidak, gitu, Pak. Jadi sesuai dengan gimana ya? Sesuai dengan nanti
perubahan dari kecepatan tersebut gitu. Bisa jadi kalau misalkan kayak nolnya itu dari 60, 30, 0 gitu. Nah, itu dia ada percepatan. Tapi kalau misalkan dia 0 aja terus, yaitu percepatannya juga sama dengan 0, Pak. Bisa kayak gitu. Oke, Bayu, terima kasih. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Ada lagi? Boleh ya, pendapatnya nggak harus benar ya. Kalau jawabannya apa namanya benar, jadi gimana gitu rasanya. Mau dipakai lagi. Akan mau mandi apa mau ke WC? Mau mandi apa ke WC? Nah, ini noise ini. Lah, kok rajin baru sekali, Bu? Oke, ada yang mau memberikan pendapat? Ada yang memberikan pendapat? Siapa? Silakan. Satu lagi. Siapa? Ada? Oke ya, jadi benar yang disampaikan Bayu tadi. Kalau kecepatannya sama dengan 0, percepatannya tentu 0, belum tentu juga tidak 0. Bisa 0, bisa juga tidak sama dengan 0. Ya. Bagaimana penggambarannya? Ilustrasinya bagaimana? Ya, misalkan ketika siapa di sini misalkan Moses misalkan ya. Moses mau berangkat kuliah, mau naik angkot misalkan. Jam 7 pagi sudah ada di pinggir jalan mau menjegat angkot, duduk berdiri ya. Terus jam 7 lewat 5 si Moses juga masih tetap diam pada posisinya. Artinya kalau dilihat dari frame waktu jam 7 sampai jam 5, berarti kecepatannya sama dengan berapa? 0 kan? Atau konstan? Tidak ada perubahan kecepatan. Ya. Maka kalau kita melihatnya dari jam 7 sampai jam 5, maka kecepatannya sama dengan 0, berarti percepatannya sama dengan 0. Ya. Dan misalkan jam 7 lewat 6, si Moses ini ada yang nyenggol, misalkan ada disenggol sama mahasiswi gitu kan, ekonomi gitu kan, sehingga Mosesnya bergerak. Ya. Karena bergerak berarti ada kecepatan. Ya. Ada kecepatan, ada perubahan kecepatan yang tadinya 0 menjadi tertentu. Nah, kalau kita lihat frame-nya dari jam 7 sampai jam 6, jam lewat 6, itu ada perubahan kecepatan. Maka di situ tidak lagi percepatan sama dengan 0, tetapi ada gitu ya. Jadi frame waktu ini sangat penting kita melihatnya bagaimana ya. Kita menentukan 0 atau tidak itu tergantung dengan frame waktunya ya. Oke ya. Kemudian ini untuk simbol, posisi, kecepatan dan percepatan akselerasi dan sudut ya. Ini perlu agar kita familiar juga. Jadi ada item translasi, ada item angular ya atau sudut. Jadi kalau pada translasi posisi dinyatakan dengan S dari kata stadium dengan satuan meter dan turunannya, kemudian kecepatan dengan notasi V dari velocity dengan satuan meter per detik dan turunannya, dan percepatan dengan A dengan dari kata acceleration dalam satuan meter per detik kuadrat dan turunannya ya.
Sedangkan untuk angular atau sudut, posisi itu dinyatakan dengan theta dalam radian. Kemudian kecepatan dengan omega ya dalam radian per detik. Ya. Ini dibacanya omega ya, jangan dibacanya W. Kemudian percepatan dengan alfa atau radian per detik kuadrat ya. Jadi ini hal-hal yang kita akan familiar, theta, omega, alfa ya, itu kan hal-hal yang akan jadi santapan kita sehari-hari ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ini salah satu contoh benda yang menggunakan prinsip atau mekanisme pengkol peluncur pada mesin bakar ya. Itu ada pistonnya yang dia berada di dalam rumah piston atau silindernya. Kemudian ada link batang penghubung, dan ada di sini ada crankshaft-nya atau poros putarnya ya. Oke. Nah, yang pertama, ketika kita ingin menyelesaikan satu persoalan mekanisme, perhatikan cara penggambarannya. Artinya harus Anda tampilkan di situ skala gambarnya, berapa banding berapa, ya kan? Itu harus ditampilkan sehingga tidak orang akan membacanya menjadi paham ya. Oke, ini jadi skala gambarnya terusnya ya. Dan semua harus tergambar, harus dibuat dengan skala atau terskala. Mengapa? Pernah saya sampaikan, karena terkadang kita harus mengukur secara langsung ya, mengukur secara langsung jarak atau posisi suatu titik di gambar yang kita buat ya. Nah, kalau tidak terskala, maka nanti hasilnya menjadi tidak valid, tidak akurat. Padahal kita itu mesinnya itu accuracy, precision ya. Itu ya, jadi mengapa harus gambarnya itu dibuat terskala, tidak sembarangan ya, apalagi menggunakan freehand ya. Membuat mungkin pakai penggaris saja kita masih agak belum bisa membuat garis lurus, apalagi freehand ya. Jadi tidak ada lagi gambar yang dibuat freehand ya. Nah, ini contoh satu mekanisme kalau peluncur. Apa yang perlu kita baca dari sini ya? Yang kita baca penghubungnya, ada penghubung apa saja ya? Ada penghubung 2 itu O2A, ada penghubung 3 itu AB, lalu ada penghubung 4 berupa slider ya. Lalu apalagi yang kita baca? Berapa sudutnya? Sudut penghubung 2-nya terhadap garis horizontal itu berapa ya? Nah, kan nanti juga harus dibuat gambarnya sama sudutnya. Kemudian apalagi yang kita baca? Omega 2-nya. Ada nggak omega 2-nya? Ada. Arahnya kemana? Ya, searah jarum jam atau berlawanan. Kemudian alfanya ada nggak? Alfanya oh ada, misalkan seperti ini. Ternyata alfa 2-nya misalkan dalam hal ini sama arahnya dengan arah omega ya, searah jarum berlawanan arah jarum jam ya. Oke. Itu kemudian apalagi yang perlu kita ini? Kita lihat besarnya omega. Besarnya masing-masing ini. Omega di sini diketahui dalam satuan RPM ya, 1300 RPM misalkan. Nah, padahal tadi omega itu satuannya adalah dalam radian per detik. Maka ini harus kita rubah dulu menjadi radian per detik. Ya. Bagaimana cara merubahnya? RPM itu singkatan dari rotation per menit ya. Ada juga yang menyingkat revolution per menit ya, tergantung konteksnya ya. Rotation per menit kalau dalam bahasa Indonesia menjadi ppm ya, putaran per menit. Nah, rotation putaran itu dalam pi radian itu sebesar 2pi ya. Jadi satu putaran itu
adalah 2 pi radian. Kemudian per menit, ya. Tadi satuan radian per detik, maka dirubah menjadi detik. Maka menit dirubah ke detik sama dengan 60 second, 60 detik. Berarti 1300 ini dikalikan dengan 2 pi dibagi 60 detik. Itu cara merubah dari RPM ke radian per detik, ya caranya. Kemudian alfanya sudah dalam satuan yang sama, yang satu frekuensi, radian per detik kuadrat, 15.000 radian per detik kuadrat alfanya. Dan O2A dalam sebesar 10 cm, AB sama dengan 24 cm. Satuan panjangnya pun sudah seragam, ya. Kalau masih ada yang dalam inch atau dalam satuan yang lain atau meter atau mili, itu diseragamkan dulu sehingga semuanya sudah siap untuk diolah, ibaratkan seperti itu, ya. Oke, ini informasi yang harus kita baca dari persoalan, ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah ada nggak yang ditanyakan, gitu kan? Kalau hanya diperlihatkan gambar seperti ini, tidak ada yang ditanyakan, ya tidak usah dikerjakan, langsung dikumpulin aja, ya kan? Karena berarti itu perintahnya adalah jangan kerjakan perintahnya, tapi tak tertulis, ya. Jadi kalau ada yang mengerjakan, mengumpulkan malah salah, ya, karena tidak ada perintah untuk mengerjakan dan mengumpulkan. Ya, kalau ada perintahnya kerjakan baru dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan malah justru salah. Ya. Nah, ini biasanya apa yang ditanyakan? Percepatan titik A atau AA, percepatan titik B atau AB. Lalu percepatan sudut penghubung 3 atau alfa 3. Bisa juga nanti alfa 4 kalau ada, alfa 5 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Berbagai macam mungkin pertanyaan, ya. Ini. Tapi umumnya adalah berkaitan dengan percepatan titik dan percepatan sudut. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikannya, ya kita ini step salah satu metode bantuannya, kita harus melakukan explode, ya, tiap-tiap penghubung, ya, di-explode untuk memudahkan ya. Jadi di-explode seperti ini, ya, kita lihat, oh ternyata ini bentuk konsep 1, ini konsep 2, ya ini slider, konsep 3, slider dan seterusnya. Ya, maksud dari kita melakukan explode ini. Sehingga kita tahu, oh konsep 1 itu berarti ini, ya. Konsep 2 berarti seperti ini. Nah, oke, kita mulai. Let the games begin. Nah, prosedur penyelesaiannya. Nih, slide-nya kita akhiri. Saya agak perbesar. Oke. Prosedur penyelesaian, ya, untuk misalkan apa yang ditanya itu, buatlah poligon percepatannya, ya, atau tadi seperti berapa percepatan titik A, berapa percepatan titik B, ya. Nah, prosedur yang pertama, maka kita harus buat poligon kecepatannya. Ini keyboardnya lagi ambek. Kecepatan dulu. Oke, gimana? Ya. Nah, prosedur yang pertama, kita harus buat poligon kecepatan dulu. Dari mekanisme itu. Makanya, 2 bulan sebelumnya, kita belajar tentang bagaimana cara membuat poligon kecepatan. Dan
Saya harapkan kawan-kawan juga sudah mahir semua membuat poligon kecepatan. Karena kalau itu masih terkendala, nanti agak tersendat juga di poligon percepatan. Ya. Nah, ini maksudnya untuk apa kita membuat poligon kecepatan ini? Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi atau data besar kecepatan sudut penghubung lainnya, ya, penghubung lainnya. Nah, penghubung lainnya ini bisa penghubung nanti penghubung 3, kalau ada penghubung 4, penghubung 5, dan seterusnya. Itu kita cari dulu besar kecepatan sudutnya. Kita cari dulu omega-omeganya, omega 3, omega 4, omega 5, dan seterusnya. Ya. Ini maksud dari kita membuat poligon kecepatan itu. Karena nanti data tersebut diperlukan ketika kita harus membuat poligon percepatan. Nah, berarti di sini dalam step ini Anda harus benar-benar sudah paham, sudah mahir membuat poligon kecepatan, mencari omega dan seterusnya. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, baru kita langkah kedua, baru kita bisa mulai membuat poligon percepatan. Oke. Nah, itu. Ya. Membuat poligon percepatan pada prinsipnya sama dengan kita membuat poligon kecepatan. Hanya tinggal kita menerapkan konsep-konsepnya. Kalau poligon kecepatan yang kita terapkan ya konsep kecepatan. Sedang pada poligon percepatan yang kita terapkan adalah konsep percepatan, ya, seperti itu. Oke, kita sekarang membuat poligon kecepatan. Ya. Ini proses membuat poligon kecepatan. Keyboardnya lagi ngambek. Oke, ini dikecilkan. Oke, ini saya copy, yang di sini saya pindahkan. Ini aja saya copy aja nih. Copy. Saya pindahkan ke sini aja. Ini saya kopikan ke sini. Oke. Ini anggap gambarnya sudah benar. Nah, sekarang apa yang perlu dalam membuat poligon kecepatan? Jangan lupa adalah skala kecepatannya. Oke, ini pengaturan space, ya. Ini saya biar tidak berubah. Snipping dulu.
Nyu. Bisa jadikan image dulu. Oke, capture one. Nama capture one. Oke, selesai snippingnya. Ini saya hapus saja. Saya insert picture-nya. Device. Picture, mana? Capture one. Oke, ini bisa biar bisa diperkecil. Ya. Nah, dalam membuat poligon-poligon ini ada ya kita juga belajar seni ini tata letak ya. Ini tadi sudah ada, ini saya hapus saja. Ya, tata letak agar kertas yang kita punya itu muat ya, tidak boros kertas juga tapi juga tidak terlalu pelit kertas. Ya. Kita mau membuat poligon kecepatan. Masih ingat ya konsepnya? Ini berarti nanti kita di penghubung 2 ya, itu ada VA sama dengan O2A dikalikan dengan omega ya, insert simbol nah ini omega 2. Jadi besar simbol omega ya. Tahu sama dengan di sini O2-nya tadi berapa? 8 cm ya. O2A di sini O10 ya. 10 dikalikan dengan, nah tinggal ini merubah RPM dulu. Ini kita rubah di sini saja ya, RPM-nya. Langsung kita rubah di sini. Berarti 1300 ini omega simbol omega 2 alah jadi besar. Kembali ya, masih ada. Sama dengan 1300 dikali dengan 2 kali 3,14 dibagi 60. Ini hasilnya berapa? Kita hitung di sini. 1300 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3,14 sama dengan dibagi 60. 136,1 lah ya, 136,1 sama dengan 136,1 radian per detik. Inilah besarnya omega 2. Kita rapihkan karena ini nanti mau jadi dokumen.
Ini kalau yang mau lebih akurat, Anda bisa gunakan software menggambar ya, pakai SolidWorks ataupun AutoCAD, sehingga benar-benar ini nanti sudutnya 60 berapa derajat yang diinikan, saya bisa akurat. Ya. Oke, omega 2-nya 136,1, kita masuk kembali ke sini. Dikalikan dengan 136,1 ya. Ini dapat hasilnya adalah 1361 cm per detik. Mana? Ya. Nah, ini bisa menjadi patokan ya. Bisa kita menjadikan patokan untuk membuat skala di sini ya. Seperti tadi ya, saya juga Anda perhatikan tadi sudah oke dalam membuat skala, misalkan dengan dibuat menjadi berapa ya. Misalkan 6 cm itu mewakili 1361 ya cm per detik ya. Ini skala kecepatannya. Skala kecepatan. Kecepatan dengan kecepatan beda apa sama? Oke, ya. Ini skala kecepatannya. Lalu kita mulai membuat poligonnya. Kita tentukan titik OV-nya. Kita OV-nya di sini, ya. Titik OV. Besarnya ini omega 2 O2A kalikan omega 2. Maknanya adalah tegak lurus batang searah dengan omeganya ya. Kita buat misalkan sebuah garis yang ini tegak lurus ya. Ini misalkan ini tegak lurus. Ya, ini kita pindahkan ke poligon. Kita pindahkan ke sini. Ya. Kita pindahkan misalkan sebesar ini 6 ya. Ini 6 cm sekian. Kita beri panah. Kita berikan panahnya, shape outline di sini. Kita beri warnanya hitam. Dan kita tebalkan karena sudah tertentu. Inilah VA ya. Ini VA. Udah, jangan lupa yang ini adalah OV. Ini V. Yang ini O. Simbol poligon kecepatan ya. VA ini OV. Kemudian penghubung 2 sudah, kita penghubung 3. Penghubung 3 itu persamaannya adalah penghubung 3 itu tadi kita mencari VB sama dengan VA plus VBA. Ya. Ini sama dengan VA plus AB kalikan omega
3. Nah, ini yang saya bilang. Ya, kita mau mencari ini. Ini 3. VA-nya dirapikan dulu. Dirapikan. Ya. Artinya ini dari ujung VA di poligon kita buat garis yang tegak lurus AB. Ini karena omega 3-nya kita belum tahu berapa besarnya. Ini mau kita cari. Misalkan ini tegak lurusnya, ya. Ini kita copy. Kita taruh di sini, panjang ke atas menembus langit ke-7 dan ke bawah menembus inti bumi. Seperti itulah gambarannya. Ya. Ini ke atas panjang ya. Ini adalah VBA-nya. Oke, baru sampai sini kita VBA. Lalu penghubung 4 berupa slider. Slider arah silindernya horizontal, maka kita buat saja garis horizontal yang melewati ini. Oke, ini garis horizontalnya. Ya. Nah, ternyata berpotongan di sini. Ya. Nah, kita rapihkan. Yang sudah ini kita rapihkan. Ya, ini kita rapihkan. Kita rapikan. Oke, ini kita berarti ini panah ininya. Panahnya kita berikan panah di sini ke bawah. Kita kasih warna merah. Ini kita kasih warna ungu. Kita beri panah juga. Ya, ini kita karena sudah tertentu kita tebalkan ya. Ini yang tidak perlu saya tebalkan menunjukkan ini ya. Anda perhatikan PPA yang ini berarti yang ungu adalah PB. Ini saya rubah warnanya jadi ungu juga. Yang ini merah. Ya. Nah, inilah poligon kecepatannya. Ini poligon kecepatannya. Anda perhatikan ya, kalau indeksnya atau kecepatan titik itu selalu dimulai dari poligon, dari titik OV atau dari titik O-nya ya, kecepatan titik ataupun nanti percepatan selalu dimulai dari titik awal. Sedangkan kalau untuk kecepatan relatif ataupun percepatan relatif itu selalu dimulai dari ujung yang lain, tidak dari poligonnya. Cirinya adalah indeksnya ada 2, yang si indeksnya 1. Ya. Nah, dari sini apa kita ingin mencari apa, yang membuat ini? Ya, kembali ke sini tadi. Ya, kita ingin mendapatkan data besar kecepatan sudut penghubung lainnya. Nah, berarti di sini kita ingin mencari besar omega 3. Ini berapa ini? Besar omega 3 ini. Ini berapa? Ya. Nah, omega 3 itu punyaan siapa? Kepunyaan VBA ternyata ya. Maka berarti kita harus mendapatkan VBA-nya. Dari mana caranya? Dari poligon ini. Anda ukur berapa panjang VBA-nya, berapa senti, dikalikan dengan skalanya. Maka dapatlah VBA ya. Nah, berarti di sini nanti
ya. Ini VBA sama dengan kan ini. Ya, VBA sama dengan AB dikalikan omega 3. Berarti omega 3-nya itu sama dengan omega 3 sama dengan ini aja. Omega 3 sama dengan ini dibagi A. Kasih kurung biar ya. Berarti omega 3 itu adalah VBA dibagi panjang AB. Panjang AB yang tahu tadi ya. Dari sini kita mendapatkan dari proses ini kita mendapatkan data kecepatan sudut lainnya, kecepatan sudut penghubung lainnya. Ya. Ini prosesnya. Saya mana tadi formatnya? Ini. Ya. Nih. Oke. Nah, misalkan dari hitungannya berapa, ya kan? Misalkan ini dihitung dari sini VBA-nya itu berapa nih VBA-nya? Coba Anda hitungkan coba. Ya. VBA-nya itu 3, akar dari 3,84 dikuadratkan ditambah 2,33 dikuadratkan. Berapa besar VBA-nya? Saya gunakan ini aja, Excel. Oh, mana tadi zoom-nya? Share screen lagi. Oh, ini ada sini. Oke, bisa didapat ininya berapa hasilnya? Ini datanya ini 3,84 pakai ini saya pakai Excel aja ya sebentar. Saya hitung pakai Excel. Sebenarnya bisa saja kira-kira ditebak, ini masih contoh ya. Tapi biar tebakannya tidak terlalu melenceng ya. 3,84 satunya lagi ini Y-nya, ini X-nya. X-nya tadi berapa? 2,33. 2,33. Nah, ini sama dengan ini dikali ini lagi. Yang ini sama dengan ini dikali ini lagi. Ya. Sama dengan ini ditambah ini berapa? Ya. Nah, sama dengan
akar SQRT, square root dari ini. Berapa? 4,49 atau 4,5 lah. 4,49 dikali skalanya sama dengan ini dikali berapa skalanya? 1361. 1361. Sama dengan apa nih? 6113,072 besarnya ya. 6113 dibagi omeganya tadi AB-nya itu berapa panjang AB? Kita lihat di sini 24 cm. Ya. AB-nya 24 cm. Berarti sama dengan ini dibagi 24. 254,71 ya. Kita kembali ke sini, berarti omega 3-nya andu. Hapus lagi. Ini omega 3-nya sama dengan X ini berapa tadi? 254,71. 254,71 radian per detik. Ya. Nah, ini misalkan hasil hitungannya adalah hasil analisisnya omega 3-nya adalah 254,71. Nah, setelah kita mendapatkan harga-harga omega ya, kalau misalkan nanti ada penghubung 4 yang ada kecepatan sudutnya, ada penghubung 5, kita cari dulu. Kita selesaikan dulu omega-omeganya ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan omega ini, kita baru mulai membuat poligon percepatan ya. Ini kita selanjutnya next mulai membuat udah dari membuatnya. Membuat bukan membuta, membuat poligon percepatan. Oke, ini saya duplikat aja. Ya, poligon percepatan. Ya. Maka nanti jangan lupa ada skala percepatan. Ya. Ini saya kecilkan aja hurufnya agar muat. Nanti. Oke. Ini saya hapus karena sudah tidak perlu lagi. Ya. Ini juga dihapus. Ini yang ini menjadi OA ya, berarti nah sama kita lihat penghubung 2 konsep 1, maka kita mencari titik A, berarti di sini adalah AA sama dengan AAN ditambah AA
T. Aan ditambah Aat. Nah, ini yang subscript. Ini dan ini superscript. Oke, ini ini berarti sama dengan O2A dikali dengan omega 2 kuadrat dalam kurung malas kayak gini kalau sudah ada subscript di awal. Ini kuadrat, nanti dulu kuadratnya, ditambah O2A dikali alfa 2. Insert simbol alfa. Alfa 2. Jadi A. Ini sama dengan angkanya ada, O2A-nya angkanya ada. Ini tanpa shadow dulu. Home not shadow. O2A itu angkanya berapa tadi? 10 dikali omega 3, omega 2 nih. Sorry. Omega 2. Omega 2-nya berapa tadi? 136 ya. Mana omega 136,1. Ini sini. 136,1 dikuadratkan nanti ya subscriptnya ditambah 10 dikali alfa 2-nya berapa? Berapa alfa 2-nya? Di sini 15.000. Oke, di sini dikali 15.000. Coba bantu hitung. Yuk, bantu yuk. Sama dengan berapa ini? 136,1 kali. Ini Excel-nya ini kelihatan nggak ya di layar Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Berarti ini 136,1 ya. Ini omeganya. Ini dikali ini lagi. Hasilnya 10 sama dengan ini dikali ini. Berapa ini? $185. Kita taruh di sini aja. Pasnya value-nya aja. Oke. Paste ditambah berapa nih? 15.000 dikalikan 10. 150.000. Nah. Oke ya. Ini kan? Nah, berarti terserah. Selanjutnya kita mau pakai yang mana? Yang 15.000 atau yang AAN sebagai patokan membuat skala percepatan, ya. So, kita ingin menggunakan ini sebagai patokannya, ya.
Kita juga ingin buat sebesar 6 cm. Ya, 6 cm lagi boleh, 4 cm juga boleh, ya. Suka-suka. Ya. Atau 5 juga boleh, ya. 6 cm per detik kuadrat. Ini per detik kuadrat. Ini saya rapikan dulu ininya. Yang bawah semua dulu. Ya, sambil diminum kopinya itu. Sambil nyantai belajarnya. Inilah kelebihan kalau daring seperti ini, boleh sambil makan minum. Tapi kalau di kelas nggak boleh. Superscript. Nah, oke. Oh. Alpha 2-nya ini bukan superscript. Ini subscript. Oke. Nah, oke, berarti 6 cm itu mewakili sekian, berarti setiap 1 cm mewakili berapa? Coba hitung. Anda ini belajarnya pakai apa ini? Kalau cuma pakai HP, matanya berarti masih pada awas-awas berarti. Berarti setiap 1 cm mewakili berapa ini? 185. Nah ini. Dibagi 6. 30,872. 30,872. Koma berapa tadi? 02. Ya. Nah, ini skalanya. Setiap 1 cm nanti di poligon itu mewakili 30.872,02 cm per detik kuadrat, ya, skalanya. Nah, kita mulai buat poligonnya. Ini prosesnya saya perlihatkan. Yang pertama, kita AAN, komponen normal. Ya. Apa maknanya kemarin? Sejajar berimpit batang menuju pusat putaran. Berarti kita membuat garis yang sejajar berimpit batang seperti ini. Ya. Kita ini namanya sejajar berimpit batang. Menuju pusat putarannya adalah titik O. Ya. Ini kita copy dan kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, berapa panjangnya ini? Tidak lain adalah ini, karena ini kita gunakan angka ini sebagai patokan. Nah, 6 cm. Misal 6 cm itu adalah inilah nggak apa-apa segini ya. Misal ini 6 cm, saya ganti warna hitam, warna ungunya hitam. Inilah saya kasih panah dulu. Panahnya yang ini. Inilah sebagai komponen normalnya. Ya. Sejajar berimpit batang menuju pusat putaran. Ini panjangnya 6 cm mewakili 185.232,1 cm per detik kuadrat. Ya. Oke, selanjutnya yang tangan sial, AAT, komponen tangan sialnya, tegak lurus batang searah alfa. Kita buat yang tegak lurusnya, misalkan ini tegak lurus batang berarti bermakna tegak lurus juga dengan AN, ya. Ini kita copy, kita letakkan arah alfanya kemana? Ke atas, berarti kita buat sini langsung. Nah,
berapa panjangnya AAT ini? Nah, kita lihat skalanya. Berarti 150.000 ini dibagi 30.872,02. Berapa coba? Dihitung. Coba minta tolong dihitungkan. 150.000 dibagi 30.872,02. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Ada yang udah dapat? Kayaknya nggak nyanding kalkulator ini. Ya. 150.000 dibagi 30.872,02. Sudah ada yang dapat? 4,86 Pak. 4,86. Berarti AAT-nya itu panjangnya 4,86. Ya kan? Yang arahnya tegak lurus batang atau tegak lurus AN. Nah, kalau ini sepanjang ini 6 cm, kalau 4,82 ya kira-kira lebih pendek lah ya. Ya. Misalkan ini ya. Ini saya kasih warna, kasih panah dulu. Nah, kenapa arahnya ke atas? Karena arah alfa 2-nya ke atas di sini ya. Inilah AAT-nya. Kenal si AAT nggak? Kenal nggak? Ada yang punya kawannya namanya AAT? Nah, lalu AA-nya mana? AA-nya kalau secara matematis ya ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, kemudian diakarkan, dijumlahkan, diakarkan. Itu secara matematis dapat AA-nya. Kalau secara grafis tinggal kita tarik dari pangkal AAN atau dari OA, kita tarik ke ujung AAT. Sip. Ya. Nah, inilah AA-nya. Saya olah jadi warna merah misalkan. Nah, saya tebalkan karena dia yang utama. Ini 3 poin, kemudian saya udah ada warnanya ya. Ini AA-nya. Ini aja yang saya copy. Nah, ini AA saya kasih warna merah juga. Ini saya hapus. Nah, ini AA-nya. Oke. Nah, kalau tadi ditanya berapa AA, apa langkah yang Anda lakukan? Kalau ada pertanyaannya berapa percepatan titik A? Yang Anda lakukan apa? Berapa besarnya percepatan titik A? Apa? Ada yang mau jawab? Silahkan. Saya Pak mau jawab Pak. Apa? Nggak tahu Pak. Ya nggak apa-apa. Namanya yang penting belajar, mengemukakan pendapatnya, belajar berbicara di forum ya. Karena nanti itu tugas Anda, mau nggak mau Anda memilih jalur kehidupan setelah sekolah, SMA, SMK, Anda memilih jalur kehidupannya kuliah, S1 nanti calon sarjana ya kehidupannya seperti nanti sarjana itu ngomong di halayak ramai, berpendapat.
belajar bertanya, maka semasa kuliah jadi gembleng di belajar bertanya. Tidak perlu takut salah karena tidak ada yang akan menyalahkan, gitu kan. Gimana, ada pendapatnya? Kalau ada pertanyaan, berapa besar percepatan titik A atau AA-nya tuh berapa besarnya? Berapa sentimeter per detik kuadrat? Berapa? Bagaimana langkahnya setelah dapat seperti ini? Di tugasnya kayaknya, di tugas kelompoknya kayaknya sudah pada bisa. Ya. Tinggal diukur berapa panjang AA ini, berapa senti. Tinggal diukur berapa panjang AA ini, ya. Lalu dikalikan dengan skala percepatannya, ya. Saya tulis aja, mencari AA, ya. Mencari besar AA, tinggal diukur panjang AA dari poligon percepatan, kemudian dikalikan dengan skala percepatannya. Ya, ini saya subscribe-kan. Nah, ini saya beri warna untuk mengingatkan. Saya set outline-nya. Nah, oke. Jadi mencari besar A ini tinggal kita diukur dari panjang A dari poligon berapa senti. Kemudian dikalikan dengan skala percepatannya sehingga dapat sekian sentimeter per detik kuadrat. Ya. Lanjut ke ini sudah tidak perlu ini. Oke. Berarti sekarang kita ke penghubung 3. Penghubung 3 ada titik AB. Titik A-nya sudah tahu percepatannya AA-nya. Tinggal kita mencari percepatan titik B. Ya. Tinggal kita mencari percepatan titik B. Ini saya copy aja untuk mempercepat. Di sini berarti AB sama dengan AA ditambah ABA. Ya. Sama dengan AA ditambah AAN, ABAN, di sini menjadi ABAN ditambah ABAT. Ya. Sama dengan AA ditambah ini bukan O2A lagi menjadi, tapi adalah AB dikali omega 3 kuadrat ditambah AB dikali alfa 3. 3 alfa 3. Ini saya rapikan dulu. Rapihkan dulu. Oke. Nah, ini tetap di A aja, nggak usah saya copy aja. Tambah ini kopian ini. Ditambah AB-nya tadi berapa? 24. Omega 3-nya berapa tadi? Omega 3 kita lihat tadi
Di sini mana? Di sini ya omega 3 254,71. 254,71 kuadrat. Ini kuadrat. Oh, berarti yang atas belum kuadrat berarti. Ini. Nah, ini belum kuadrat. Superscript. Oke. Ditambah 24 dikali alfa 3 karena belum tahu ya. Oke. Oke. Ini tetap AA aja ini. Ditambah nah, ini berapa nih hasilnya? 254,71 kuadrat dikalikan 24. Mana di sini ada nggak 25 ini? Sama dengan 254 dikali ini sama dengan ini dikali 24. Berapa ini? Banyak A. 6 C dikali Q3. Oke. Berapa ini? 100 di paste value. Ini panjang banget ya. Angkanya. Ini hasilnya ini komanya dikecilkan ya. 0,8. Sampai 1 juta ya. Betul. Yang ini 24 tetap. Ya, oke, saya ingin jelaskan dulu sampai sini. Nah, AB itu adalah AA plus ABA atau AA plus ABAN ditambah ABAT atau AA ditambah AB kali omega 3 kuadrat ditambah AB kali alfa 3. Nah, AA-nya sudah tahu, kemudian AB-nya angkanya ada, omega 3-nya juga sudah didapatkan dari poligon kecepatan tadi, ya. Kemudian AB yang tangensial, AB-nya tahu, alfa 3-nya belum tahu. Tapi nggak masalah ini, ya. Ini artinya, ya, maknanya dari ujung AA pada poligon percepatan ini, dari ujung AA kita buat yang normalnya ABAN-nya ini garis yang sejajar berimpit batang AB menuju pusat putaran. Pusat putarannya mana? Pusat putarannya adalah titik yang sudah diketahui percepatannya. Dalam ini adalah titik A. Maka kita buat garis yang sejajar berimpit batang AB menuju pusat putaran dari titik A. Kemudian ditambah yang tangensialnya apa? Berapa besarnya ini? Kita tidak tahu, belum tahu berapa besarnya alfa 3. Tetapi yang kita tahu, makna komponen tangensial adalah tegak lurus batangnya. Kalau dalam hal ini AB berarti tegak lurus batang AB. Itu yang kita tahu. Kemana nanti arah panahnya? Enggak tahu. Ya, belum tahu. Atau bahasa Inggrisnya itu rawero. Nah, yang enggak masalah. Yang penting yang kita tahu adalah tegak lurus. Oke. Sekarang dari ujung AA kita buat garis yang sejajar berimpit batang AB. Oke.
Saya buat di sini garis yang sejajar batang AB. Ya, ini atau berarti sama dengan kemiringan penghubungnya, ya. Inilah misalkan ini saya copy. Nah, ini letakkan di ujung AA. Ya. Berapa panjangnya? Nah, ini dibagi skalanya. 155 sejuta, berapa ini? Dibagi skalanya. Berapa ini hasilnya? Dibagi 30.872. Sama dengan ini dibagi, mana ini? Berapa hasilnya? 50 cm. Wah, panjang sekali ya. Panjang sekali. Nah, padahal yang ini hanya berapa? Ya. Lalu bagaimana caranya kalau seperti ini? Ya, kalau menemukan hal seperti ini bagaimana caranya? Ya. Karena kertas kita tidak mungkin muat. Ya. Cara yang pertama bisa kita turunkan skalanya. Ya. Yang tadinya ini 6 cm menjadi hanya kita buat misalkan 2 cm saja. Sehingga nanti ini akan mengecil juga. Ya. Ini akan mengecil juga. Atau yang kedua, ya kita buat di situ keterangan saja, ya. Kita buat keterangan dalam menggambar itu kan ada metode atau cara untuk menampilkan hal-hal yang terlalu kecil ataupun terlalu besar, ya kan? Yang dinamakan dengan detailing atau mendetailkan. Ya, kita dituliskan di sana detail gambar ini, ya berarti ada hal khusus di situ. Maka pun di sini sama, ya. Kita buatkan detailingnya. Nah, misalkan yang ABAN ini itu saya kecilkan dikit lah di sini biar nanti tidak memotong. Oke, ini saya hitamkan. Saya kasih panah. Nah, ini adalah ABAN. Saya kasih panah adalah ABAN. Oke, besarnya nah, nanti tinggal diukur aja nanti berapa. Ya. Sampai sini paham ya? Untuk menentukan panjang ini, dari hasil hitungan ini dibagi dengan skalanya, dapat panjangnya. Ya. Lalu, dari ujung ABAN kita buat ABAT, yaitu tegak lurus batang. Misalkan tegak lurus itu ini. Ya, dianggap tegak lurus misalkan ya. Kita pindahkan ke ujung sini. Tipis aja dulu karena ini belum tahu ya. Kita pindahkan, kita perpanjang deh. Ya, misalkan perpanjang. Ini ABAT-nya. Ini aja yang saya copy biar. Karena belum fix, masih warnanya masih biru. Ya. Ini ABAT-nya. Selesai. Sampai sini. Nah, lalu penghubung 4. Penghubung 4 berupa slider. Dan arah dinding silindernya horizontal. Maka berapapun kecepatannya, ya percepatan mengikuti bentuk silindernya. Tetap dia horizontal. Nah, kita buat garis horizontal. Ya. Melewati nah, di sini.
Ternyata memotong ABAT di sini. Ya. Nah, tinggal kita rapikan. Ya. Tinggal kita rapikan. Ini kita rapikan. Oke. Ini kasih warnanya menjadi hitam, dikasih panah. Mana ini ya? Balik. Inilah sekarang ABAT-nya menjadi yang ini. Ya. Sedangkan yang ini jadi kasih warna apa tadi itu? Ungu. 3 poin, kasih panah. Nah, ini adalah AB-nya. Nah, tes kasih warna ungu. Nah, oke, sampai sini. Selesai poligonnya, membuat poligon percepatannya. Nah, tadi apa ini tanya? AA sudah kita jawab di slide ini. Kemudian apalagi ini tanya AB, berapa percepatan titik B? Tinggal Anda ukur dari sini ke sini berapa panjangnya. Ya. Dikalikan dengan nanti skalanya. Oke. Nah, apalagi ditanya percepatan sudut penghubung 3 atau alfa 3. Nah, ini alfa 3. Kita mencari alfa 3, ya. Alfa 3 itu punyaan siapa? Ini udah nggak perlu. Alfa 3 itu punya siapa? Punya AB AT, ya. Ini saya copy aja. Ini judulnya mencari alfa 3. Mana simbol? Simbol mencari alfa 3. Judulnya. Subscribe. Cari alfa 3. Ini alfa 3 itu kepunyaan malah dihapus. Nah, ini. Nah, ABAT sama dengan ini. Nah, ini maksud saya. Berarti alfa 3 itu adalah, bentar, jeda dulu. Dibagi
sebutkan di share screen-nya. Oke ya. Berarti alfa 3 sama dengan ABAT dibagi AB. Ya. Berarti kita ukur berapa panjang ABAT-nya dibagi dengan panjang AB-nya. Dari sini kita mendapatkan alfa 3-nya, ya, percepatan penghubung 3-nya. Ya. Ini komentarnya sama nih. Komentarnya ada di sini. Saya copy aja sini. Saya copy dari proses ini kita mendapatkan data percepatan sudut. Penghubung lainnya. Nah, kalau ada mencari alfa 4-nya ya tinggal sama prosesnya. Ya, kita mencari alfa 4-nya. Nah, percepatan titik A sudah, percepatan titik B sudah, alfa 3-nya sudah. Nah, lalu bagaimana kalau ditanyakan berapa percepatan relatif titik B terhadap A? Dengan kata lain, ini berapa ABA-nya? Ya. Berapa ABA-nya? Ya. Tinggal kita cari. Ini mencari ABA. ABA. Ya. Caranya tinggal kita dari pangkal ABAN kita tarik garis yang dari pangkal ABAN ini kita tarik ke ujung ABAT. Ya. Nah, inilah ABA-nya. Ini saya kasih warna hijau dan saya pertegas dikit. Ya. Yang ungu ini ya. Yang hijau itu ABA-nya. Ya, ini kasih warna hijau juga untuk membedakan. Ya. Ini mencari ini juga warna hijau. Sipilnya. Ya. Ini dikasih outline hijau. Dari ini kita mendapatkan ABA. Ya, tinggal diukur panjang ABA-nya berapa di sini. Berapa sentimeter dikali skalanya. Ya. Kita mendapatkan berapa besar ABA-nya. Dan kalau kita lihat, Anda perhatikan yang berwarna, ya, disandingkan dengan persamaan ini, ya, ini saya duplikat aja biar ini tidak ada, ini sudah tidak, ini prosesnya ke sini, ya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa AB itu adalah penjumlahan AA dan ABA. AB yang ungu ini adalah AA lanjutkan ke ABA. Maka inilah AB, ya, sesuai. Ya. Nah, inilah proses untuk membuat poligon percepatan. Ya udah, tinggal yang diperlukan, yang ditanya apa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas di bagian mana?
Boleh. Ada yang belum jelas? Ya. Semoga dapat diikuti dengan baik, dan kuncinya setelah mengikuti ini ya, kan ada tugas tuh ya. Ada tugas itu dikerjakan. Dan sepanjang tugas itu Anda mengerjakan masih Anda mentok, diskusi dengan kawan juga belum ketemu, boleh ditanyakan ke saya itu kan. Kalau sampai dengan proses ini saya bingung itu kan, nanti dijelaskan. Ya, intinya adalah tadi itu praktis make perfect ya. Banyak berlatih akan membuat sesuatu yang sempurna lah ibaratnya ya. Karena mata kuliah ini tidak berupa model yang hanya visual ya, melihat ya, mendengarkan ya, tapi juga harus mencoba ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengambil sesi foto. Silakan tolong di videonya dibuka ya. Videonya tolong dibuka. Ini Aldita belum, ini jendela pertama ya. Aldita, Dwi Triandi, To juga belum. Oke. Oke ya, yang sesi jendela pertama silakan dipasang mukanya sendiri ya, jangan mukanya orang lain, nanti orang lain nggak punya muka kan gitu. Senyum. Oke, saya ambil fotonya 1 2 3 4. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke jendela kedua. Oke, topan 85 belum dibuka ya. Baik, sekali lagi siap. 1 2 3 4, senyum. Oke, terima kasih. Dan jendela ketiga. 616 Rizkal Hakim belum dibuka. Oke. Saya hitung 1 2 3, senyum. Cheese. Oke, terima kasih. Alhamdulillah diikuti oleh 67 partisipan. Terima kasih buat semuanya yang hadir, yang menyempatkan waktunya. Semoga pertemuan hari ini berkah, diridhai oleh Allah SWT. Anda dimudahkan dalam belajar dan beraktivitas. Tetap sehat. Nanti rekaman ini akan saya upload di kelas. Juga materi hari ini ya saya produktif di kelas masing-masing ya. Silakan Anda putar ulang atau baca lagi ya, sehingga itu bisa menjadi pemahamannya semakin dalam. Baik, saya akhiri. Terima kasih buat rekan-rekan semua. See you later. Tetap sehat, tetap semangat. Bravo Teknik Unila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Saya end all meeting ya. Baik, Pak. Baik, Pak.